Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus sepatu bata yang merupakan tugas dari mata kuliah Consumer Behavior. Perkenalan, sepatu bata. PT Sepatu Bata Tbk adalah produsen alas kaki dengan anggota dari Batavia Organization atau BSO. Seorang memproduksi berbagai macam alas kaki, yaitu sepatu kulit dan sendal, sepatu berbahan kain kanvas, dan sepatu olahraga. Perusahaan memiliki merek-merek terdaftar. Di samping merek utama Bata, termasuk juga diantaranya adalah North Star, Bubble Gummers, Marie Claire, dan Weinbrenner, dan juga Bata Industrial. Cerita. Perusahaan sepatu TNA Bata didirikan pada tanggal 21 September 1984 oleh saudara kandung Thomas, Anna, dan Antonin Bata, generasi ke-8 pembuat sepatu keluarga Bata di kota pedesaan Zlín, Cekoslovakia. Mereka adalah inovator sejak awal menggantikan bengkel tradisional yang hanya terdiri dari satu orang dengan perusahaan yang beranggotakan 10 orang akan segera menjadi 50 orang. Dilansir dari laman resmi perusahaan, Bata masuk ke Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, yakni 1931. Artinya sudah 93 tahun atau nyaris seabad Bata hadir di Indonesia. Pada masa tersebut, Bata melakukan kerjasama dengan NV, Netherlands Indies, sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. 6 tahun kemudian, Thomas mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di area Kalibata, beralamat di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Selanjutnya, produksi sepatu dimulai pada 1940. Pada 24 Maret 1982, PT Sepatu Bata Tbk terdaftar di Jakarta Stock Exchange. Perusahaan pun melebarkan bisnisnya dengan membangun pabrik sepatu di Purwakarta pada tahun 1994. Berbekal lebih dari 125 tahun sejarah dalam bisnis sepatu, Bata menawarkan berbagai koleksi sepatu yang melayani semua tingkat kelompok pendapatan dan usia, mulai dari balita hingga anak-anak, wanita, dan juga pria. Sepatu Bata sebagai alas kaki dan pemasar terkemuka di negara ini telah mengoperasikan rantai retail 435 toko di seluruh negeri yang terdiri dari Family and City Store. Masing-masing toko retail Bata berbeda dari yang lain dalam hal variasi produk. Bata Indonesia mengoperasikan wholesale departemen yang melayani retail deal independen. Sebagai salah satu pabrik terbesar di Indonesia, Bata memiliki spesialis produk sepatu injeksi untuk konsumsi dalam dan luar negeri. Saat ini, Bata Indonesia menempati gedung 6 lantai, yaitu kantor PT Sepatu Bata Tbk di Cilandak, Jakarta Selatan. Milestone and achievement. Pencapaian yang dilalui oleh sepatu Bata ialah Bata berhasil menjalankan usaha dengan mekanisasi dan harga yang kompetitif hanya dalam beberapa dekade, dan Bata berhasil menjadi salah satu produsen sepatu terkemuka di Eropa. Vision and mission. Visi: memperkuat posisi Bata sebagai pimpinan bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misi: untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Organization structure. Struktur organisasi sepatu Bata seperti samping saya, ada direktur, production, yang di bawahnya ada engineering, terus ada purchasing, ada Devis Sport, yang di bawahnya ada ekspor, terus ada merchandise, terus ada chief buyer, ada distributor, dan samping ada marketing yang terdiri dari advertising, promotion, sales. Ada bagian finansial yang terdiri dari internal control dan accounting. Dan ada bagian human resource, yaitu payroll dan personal admin. Selanjutnya ada manajemen sepatu Bata. Manajemen strategi yang dilakukan oleh sepatu Bata ialah memilih market penetration dan product development sampai strategi utama yang dapat digunakan oleh PT Sepatu Bata Tbk. Berdasarkan QSPM menunjukkan bahwa strategi product development dengan membuat inovasi produk baru yang unik lebih tepat untuk diterapkan karena ada daya tariknya lebih besar dan peluang keuntungan lebih banyak. Selanjutnya, Departemen Sepatu Bata. Sepatu Bata sebagai alas kaki dan pemasar terkemuka di Indonesia telah mengoperasikan rantai retail 435 toko di seluruh negeri yang terdiri dari Family and City Store. Masing-masing toko retail Bata berbeda dari yang lain dalam hal wholesale departemen yang melayani retail dealer independen. Selanjutnya, organization sepatu Bata.
Perusahaan Bata memiliki tradisi untuk menjadi perusahaan yang berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kegiatan usaha perusahaan. Bata bekerja keras untuk membangun hubungan jangka panjang dengan supplier dan distributornya. Kegiatan usaha Bata di seluruh dunia dipastikan dilaksanakan secara etis. Selanjutnya ada marketing strategi sepatu Bata. Strategi yang diterapkan oleh sepatu Bata adalah personal selling dengan tenaga penjual yang melakukan penjual di toko dan promosi penjualan dengan diskon, harga psikologis, serta obral. Selanjutnya advertising strategi sepatu Bata. Iklan yang dilakukan oleh sepatu Bata itu melalui media sosial, spanduk, sponsor, dan lain sebagainya yang menarik minat beli sehingga penjualan meningkat. Selanjutnya ada produk sepatu Bata. Di samping saya ada contoh produk sepatu dari Bata, yaitu ada contoh sepatu sekolah anak, terus ada contoh sepatu Bata wanita, contoh sepatu Bata pria, dan contoh sepatu Bata anak-anak. Selanjutnya kesimpulan. Perusahaan sepatu TNA Bata didirikan pada tanggal 21 September 1894 oleh saudara kandung Thomas, Anna, dan Anthony Bata, generasi ke-8 pembuat sepatu keluarga Bata di kota pedesaan Zlín, Cekoslowakia. Dilansir dari laman resmi perusahaan, Bata masuk ke Indonesia sejak zaman Hindia Belanda yakni 1931. Artinya sudah 93 tahun atau nyaris abad Bata hadir di Indonesia. Sepatu Bata mempromosikan produknya dengan menggunakan media sosial serta melalui e-commerce dan memberikan diskon yang lumayan besar apabila kita datang langsung ke tokonya. Sepatu Bata memiliki berbagai macam model dan variasi serta sepatu yang dapat dibeli oleh semua kalangan, mau itu laki-laki, perempuan, anak-anak, pekerja, anak sekolahan, anak kuliahan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.